datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang potensial listrik pada medan listrik homogen dan hukum kekekalan energi oleh gaya listrik. Potensial listrik dalam medan listrik homogen atau seragam dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus VB min VA sama dengan minus integral EDS dari titik A ke titik B. Rumus ini berlaku untuk semua medan listrik, baik medan listrik homogen atau seragam, ataupun medan listrik yang berubah-ubah atau bervariasi. Tetapi potensial listrik ini dapat kita sederhanakan untuk medan listrik yang homogen atau seragam. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, suatu medan listrik homogen yang diarahkan pada sumbu Y negatif. Kita akan menghitung beda potensial antara titik A dan titik B yang dipisahkan oleh jarak mutlak S. Jadi S ini sama dengan perpindahan. Pindahan itu adalah vektor, maka mutlak S ini adalah besar perpindahan, itu sama dengan jarak. Itu sama dengan D, di mana S sejajar dengan medan listrik. Karena vektor S ini sejajar dengan medan listrik, maka sudut antara kedua vektor itu adalah sama dengan 0 derajat. Maka beda potensial antara titik A dan titik B dapat kita tentukan adalah VB min VA sama dengan delta V itu sama dengan minus integral EDS dari titik A ke titik B atau sama dengan minus integral E cos 0 derajat DS dari titik A ke titik B atau sama dengan minus integral EDS dari titik A ke titik B. Karena medan listrik ini homogen, maka bernilai tetap atau konstan, maka kita dapat keluarkan dari dalam integral. Ini memberikan beda potensial antara titik A dan titik B atau delta V adalah sama dengan minus E integral DS dari titik A ke titik B. Maka kita dapatkan delta V-nya itu sama dengan min E kali D, karena integral dari titik A ke titik B dari DS itu sama dengan D. Tanda negatif menunjukkan bahwa potensial listrik di titik B lebih rendah daripada di titik A, yaitu VB lebih kecil dari VA. Garis medan listrik selalu mengarah ke penurunan potensial, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 ya. Jadi pada gambar 2, ini gambar 2, ini gambar 1. Pada gambar 2 menunjukkan bahwa ketika medan listriknya ke arah kanan, maka potensial listrik yang ke arah kanan menjadi semakin kecil atau semakin menurun. Jadi jelas bahwa ketika dari potensial 3 volt, maka semakin ke kanan potensialnya berkurang menjadi minus 1 volt. Sekarang kita anggap muatan uji Q yang bergerak dari titik A ke titik B. Kita dapat menghitung perubahan energi potensialnya, yaitu delta EP. Sistem medan listrik dan muatan tersebut adalah delta EP sama dengan Q kali delta V. Karena delta V sama dengan minus E kali D, maka energi potensial sistem medan listrik dan muatan ini atau delta EP sama dengan minus Q kali E kali D. Dari hasil ini kita dapat simpulkan bahwa jika muatan ujinya positif atau Q-nya positif, maka perubahan energi potensial sistemnya adalah negatif. Kita menyimpulkan bahwa sistem yang terdiri dari muatan positif dan medan listrik akan kehilangan energi potensial listrik ketika muatannya bergerak searah dengan medan listrik. Tetapi jika Q-nya negatif, maka perubahan energi potensial sistem menjadi positif. Ini menunjukkan bahwa suatu sistem yang terdiri dari muatan negatif dan medan listrik memperoleh energi potensial listrik ketika muatannya bergerak ke arah medan listrik. Pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum kekekalan energi untuk muatan yang bergerak atau hukum kekekalan energi akibat gaya listrik atau gaya konservatif. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika suatu muatan bergerak dari satu posisi ke posisi lain, misalnya titik 1
ke titik 2 dalam medan listrik homogen, maka terjadi perubahan energi potensial listrik disertai dengan perubahan energi kinetik, sehingga energi total adalah konstan. Jika tidak ada gaya lain yang bekerja pada muatan titik, hanya ada gaya listrik atau gaya konservatif saat bergerak dalam medan listrik homogen ini, maka jumlah energi potensial listrik dan energi kinetik dari partikel bermuatan ini adalah konstan. Maka kita dapat tuliskan sebagai EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Nilai ini adalah tetap atau konstan. Dengan EP adalah energi potensial listrik pada suatu titik, yaitu Q kali V, dan EK adalah energi kinetik partikel bermuatan, yaitu setengah mv². Maka kita bisa tuliskan kembali menjadi Q kali V1, yaitu energi potensial listrik muatan pada titik 1, ditambah dengan energi kinetiknya, yaitu setengah mv² sama dengan Q kali V2, yaitu energi potensial listrik pada titik 2, ditambah setengah mv². Oke, kita masuk pada bagian pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Gambar menunjukkan 4 pasang plat konduktor paralel yang besar, masing-masing diletakkan pada jarak yang sama. Besar potensial listrik diberikan untuk setiap plat. Urutan pasangan sesuai dengan besarnya medan listrik di antara plat-plat mulai dari yang terkecil adalah untuk pasangan plat 1, 2, 3, dan 4. Beda potensialnya adalah delta V1 untuk pasangan plat 1 itu sama dengan 70 kurang minus 20, itu sama dengan 90 volt. Beda potensial untuk pasangan plat yang kedua, delta V2 sama dengan 70 kurang 20, jadi 50 volt. Beda potensial untuk pasangan plat yang ketiga sama dengan 90 minus 10 sama dengan 100 volt. Dan beda potensial untuk pasangan plat yang keempat sama dengan 90 kurang 30, jadi 60 volt. Maka urutan beda potensial dari masing-masing pasangan plat dari yang terkecil itu sama dengan delta V2 yang paling kecil, ya, lebih kecil dari delta V4, lebih kecil dari delta V1, dan lebih kecil dari delta V3, ya. Karena kita ketahui bahwa beda potensial itu sama dengan medan listrik dikali D, yaitu jarak antara kedua plat, maka E nya sama dengan delta V per D. Karena E sebanding dengan beda potensial, maka kita bisa tuliskan E2 lebih kecil dari E4, lebih kecil dari E1, dan lebih kecil dari E3. Maka jawaban yang benar adalah D. Oke, kita lihat soal yang kedua. Dua keping konduktor A dan F yang sangat besar dan luasnya sama diletakkan sejajar terpisah pada jarak 10 cm seperti yang ditunjukkan pada gambar. Potensial listrik pada keping A sebesar 20 volt, sedangkan pada keping F adalah 2 volt. Titik B, C, D, dan E terdapat di antara kedua keping tersebut. Potensial listrik pada titik C adalah, pada soal diketahui jarak dari A ke F, ya, kedua keping DAF itu sama dengan 10 cm, itu sama dengan 0,1 meter. Potensial di keping A, PA nya 12 volt, dan potensial di keping F itu sama dengan 2 volt. Maka delta V untuk kedua keping, ya, AF itu sama dengan E kali DAF, ya. Maka E nya sama dengan delta VAF dibagi dengan DAF, sama dengan delta VAF itu sama dengan 12 kurang 2 dibagi DAF nya sama dengan 5D ini,
ada 5D. Maka kita bisa tuliskan ini 5D atau sama dengan 2/D. Kita tinjau keping A dan titik C. Berarti kita bisa tuliskan delta VAC itu sama dengan E kali DAC. Delta VAC itu sama dengan VA minus VC sama dengan E kali DAC. VA-nya sama dengan 12 volt dikurang VC sama dengan E-nya kita masukin 2/D dikali DAC-nya adalah 2D. Nah, kita coret D-nya ini sama dengan 4. Maka VC-nya sama dengan 12 kurang 4 sama dengan 8 volt. Dan jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Gambar menunjukkan dua keping logam besar yang berhubungan dengan baterai 150 volt. Kedua keping berada dalam ruang hampa. A. Tentukan besar kuat medan listrik di antara kedua keping. B. Tentukan gaya yang dialami elektron yang berada di antara kedua keping tersebut. C. Hitung energi potensial listrik yang hilang jika elektron berpindah dari keping B ke keping A. D. Jika elektron dilepas di keping B, berapa kecepatan elektron sesaat sebelum menumbuk keping A? Pada soal diketahui delta V sama dengan 150 volt ya. Itu beda potensial antara kedua keping, dan jarak antara kedua keping yaitu D itu sama dengan 2,5 cm atau 2,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Untuk pertanyaan A, kuat medan listrik di antara kedua keping. E, kita gunakan rumus E sama dengan delta V bagi jarak antara kedua keping. Itu sama dengan 150 bagi 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Maka E nya sama dengan 6000 volt per meter. Untuk pertanyaan B, gaya yang dialami elektron ya. Kita gunakan rumus F sama dengan besarnya muatan elektron dikali dengan medan listrik. Maka F nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikali 6000. Maka F nya sama dengan 9,6 kali 10 pangkat minus 16 Newton. Untuk pertanyaan C, energi potensial listrik yang hilang di EP-nya, kita gunakan rumus Q kali delta V. Q dalam hal ini muatan elektron, maka sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 150 volt ya. Maka sama dengan EP-nya sama dengan minus 2,4 kali 10 pangkat minus 17 Joule. Untuk pertanyaan D, jika elektron dilepas di keping B, berapa kecepatan elektron sesaat sebelum menumbuk keping A? Jadi di keping B, kecepatan di keping B-nya itu PB-nya sama dengan 0. Ditanya kecepatan elektron di keping A. Sedangkan beda potensial antara kedua keping itu VA minus VB itu sama dengan 150 volt. Kita gunakan hukum kekekalan energi, yaitu Q kali VA, potensial di keping A, ditambah setengah M VA kuadrat sama dengan Q kali VB ditambah setengah kali M VB kuadrat, atau Q kali VA min VB
itu sama dengan minus setengah M VA kuadrat, kecepatan di keping A kuadrat, ditambah setengah MVB kuadrat, 0 ya, karena kecepatan di keping B 0. Maka kita bisa tuliskan VA nya sama dengan kecepatan di keping A itu sama dengan akar dari minus 2 kali Q kali potensial di keping A kurang potensial di keping B dibagi dengan massa elektron, itu sama dengan akar dari minus 2 kali minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikali 150 dibagi 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kecepatan di keping A, itu sama dengan sekitar 7,26 kali 10 pangkat 6 meter per second. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah partikel bermuatan Q dan bermassa M dipercepat dari keadaan diam melalui sebuah beda potensial V dan energi kinetik K. Energi kinetik dari suatu partikel bermuatan 2Q dan bermassa M/2 yang dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial yang sama adalah, kita tinjau partikel pertama, partikel 1, misalnya Q1 dengan muatan Q, massanya M1 sama dengan M, beda potensialnya sama dengan V. Misalnya partikel ini bergerak dari titik A ke titik B ya, partikel bergerak dari titik A ke titik B, maka potensial di titik A kurang potensial di titik B itu sama dengan V ya. Dan energi kinetik di titik B nya sama dengan K. Energi kinetik di titik B itu sama dengan K, sama dengan setengah M1 kali VB kuadrat, karena energi kinetik di titik A nya sama dengan 0 karena partikel bergerak dari keadaan diam. Maka dengan menggunakan hukum kekekalan energi, kita bisa tuliskan Q1 kali VA ditambah setengah M1 VA kuadrat sama dengan Q1 kali VB ditambah setengah M1 kali VB kuadrat. Nah, Q1 kali VA ditambah 0 sama dengan Q1 kali VB ditambah K, atau Q1 kali VA min VB itu sama dengan K, atau Q kali V sama dengan K. Ini kita dapat hubungan untuk partikel yang pertama ya. Kita lihat partikel yang kedua. Untuk partikel kedua, Q2 nya sama dengan 2Q, M2 nya sama dengan M/2, dan VA minus VB untuk partikel yang kedua itu sama dengan V. Maka dengan menggunakan hukum kekekalan energi, kita bisa tuliskan Q2 kali VA ditambah setengah kali M2 kali VA kuadrat sama dengan Q2 kali VB ditambah setengah kali M2 kali VB kuadrat, atau Q2 kali VA ditambah 0 sama dengan Q2 kali VB ditambah setengah kali M2 nya adalah M/2 dikali VB kuadrat
Atau kita tuliskan Q2 kali VA min VB sama dengan setengah kali setengah M VB kuadrat. Q2 nya kita ganti dengan 2Q dikali V itu sama dengan setengah kali K2 ya, energi kinetik untuk partikel yang kedua. Maka K2 nya itu sama dengan 4 kali Q kali V. Karena Q kali V sama dengan K, maka K2 nya sama dengan 4K. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang kelima. Dua keping pengantar seluas 1 meter pangkat 2 diletakkan sejajar satu sama lain pada jarak 20 cm. Pengantar yang satu diberi potensial 40 volt dan pengantar yang lain minus 40 volt. Besar gaya yang dialami sebuah muatan Q sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 coulomb yang berada di antara kedua keping tersebut adalah. Pada soal diketahui A atau luas keping itu sama dengan 1 meter pangkat 2, jarak kedua keping 20 cm atau 0,2 meter. Beda potensial antara kedua keping adalah 40 minus 40 sama dengan 80 volt. Besar muatan yang bergerak dalam kedua keping adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 coulomb. Untuk menentukan gaya yang dialami muatan tersebut, pertama kita mencari terlebih dahulu medan listrik antara kedua keping dengan menggunakan E sama dengan delta V bagi D, atau sama dengan 80 volt dibagi 0,2 itu sama dengan 400 volt per meter. Itu medan listrik di antara kedua keping. Maka gaya yang dialami oleh sebuah muatan yang berada dalam medan listrik 400 volt per meter ini adalah F sama dengan Q kali E sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 400. Maka F nya sama dengan 8 Newton. Kita lihat jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang keenam. Proton yang bergerak dari keping A ke B seperti gambar memperoleh kecepatan 2 kali 10 pangkat 5 meter per second. Jika antara dua keping vakum D sama dengan 1 cm dan massa proton 1,6 kali 10 pangkat minus 27 kg, muatan proton sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb, maka beda potensial keping sejajar tersebut adalah. Pada soal diketahui kecepatan di titik B itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 meter per second. Jarak antara kedua keping D sama dengan 1 cm atau sama dengan 10 pangkat minus 2 meter. Massa proton 1,6 kali 10 pangkat minus 27 kg. Muatan protonnya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan hukum kekekalan energi, yaitu Q kali potensial listrik di titik A ditambah setengah M VA kuadrat sama dengan Q kali VB ditambah setengah M VB kuadrat. Tahu Q kali VA tambah 0 sama dengan Q kali VB tambah setengah M VB kuadrat. Tahu Q kali VA kurang VB sama dengan setengah M
VB kuadrat. Maka Q kali delta V itu sama dengan setengah M VB kuadrat. Maka delta V nya sama dengan M kali VB kuadrat bagi 2 kali Q, sama dengan M nya itu 1,6 kali 10 pangkat min 27 dikali V di titik B nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 meter per second pangkat 2 dibagi dengan 2 kali Q nya 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Maka delta V nya berbeda potensial antara kedua keping itu sekitar 400 volt. Jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-7. Dua keping logam dipisahkan pada jarak 10 cm. Keping tersebut diberi muatan yang berlawanan sedemikian sehingga medan listrik antara kedua keping adalah 2500 Newton per coulomb. Suatu elektron dilepaskan dari keping negatif. Hitung A. Kecepatan elektron ketika tiba di keping positif. B. Percepatan elektron. C. Waktu yang dibutuhkan elektron sampai di keping positif. Pada soal diketahui jarak antara kedua keping D-nya 10 cm atau 0,1 meter. Medan listrik antara kedua keping adalah 2500 Newton per coulomb. Massa elektronnya 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg dan muatan elektronnya minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Untuk pertanyaan A, kecepatan elektron ketika tiba di keping positif, kita gunakan hukum kekekalan energi ya. Misalnya keping negatif adalah titik 1 dan keping positif adalah titik 2. Maka kita bisa tuliskan Q kali V1 ditambah setengah kali M V1 kuadrat sama dengan Q kali V2 ditambah setengah kali M V2 kuadrat, setengah kali M V2 kuadrat, atau Q kali V1 ditambah 0 tambah 0 karena elektron dilepaskan dari keping negatif dengan kecepatan awal 0 ya. Kalau tidak disebutkan apa-apa di soal, maka kecepatan awalnya 0. Sama dengan Q kali V2 ditambah setengah M V2 kuadrat. Atau Q kali V1 kurang V2 sama dengan setengah M V2 kuadrat. Dari gambar, titik 1 itu adalah keping negatif dan titik 2 adalah keping positif. Maka potensial di titik 1 lebih kecil dari potensial di titik 2. Maka V1 kurang V2 nya itu sama dengan minus, nilai minus delta V. Karena delta V nya itu adalah E kali D, maka V1 kurang V2 nya itu sama dengan minus E kali D. Maka kita bisa tuliskan Q kali minus E kali D sama dengan setengah M V2 kuadrat. Maka kita dapatkan V2 nya sama dengan akar dari minus 2Q kali E kali D bagi M, atau sama dengan akar dari minus 2 kali Q nya Q elektron berarti min 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikali E nya 2500 dikali D nya 0,1 bagi 9,1 kali 10 pangkat min 31.
maka kecepatan elektron di keping positif atau V2 itu sama dengan sekitar 9,4 kali 10 pangkat 6 meter per second. Untuk pertanyaan B, percepatan elektron ya. Percepatan elektron kita gunakan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Maka A-nya sama dengan F per M. Dengan F itu adalah gaya listrik, itu sama dengan Q elektron, muatan elektron dikali medan listrik dibagi M. Maka percepatannya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikali 2500 dibagi 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Maka percepatan elektronnya sekitar 4,39 kali 10 pangkat 14 meter per second pangkat 2. Untuk pertanyaan C, waktu yang dibutuhkan elektron sampai di keping positif. Waktu yang dibutuhkan elektron untuk pertanyaan C, kita gunakan rumus GLBB, yaitu V sama dengan itu V2 sama dengan V1 plus A kali T, atau V2 sama dengan 0 plus A kali T. Maka T nya sama dengan V2 per A, atau sama dengan V2 nya 9,4 kali 10 pangkat 6 bagi 4,39 kali 10 pangkat 14. Jadi T nya sekitar 2,14 kali 10 pangkat minus 8 second.